Halo teman-teman semuanya. Kamu mengalami gangguan kecemasan dan gangguan kecemasan plus masalah lambung dan kamu mengalami ketakutan olahraga. Kamu takut olahraga. Kamu khawatir ketika olahraga, padahal kamu pengen olahraga. Oke? Kamu mengalaminya? Nah, teman-teman, banyak loh orang-orang yang sebenarnya sudah tahu manfaat olahraga. Manfaat olahraga itu bermanfaat untuk mengurangi gangguan kecemasan, tapi banyak yang nggak bisa olahraga karena trauma dengan masa lalu, karena merasa khawatir sensasi muncul dan pikiran-pikiran negatifnya tuh muncul sebelum olahraga, bahkan selama olahraga. Oke, dan ketika juga olahraga, ketika mulai muncul sensasi, wah udah deh, langsung kelagapakan dan kemudian akhirnya nggak berani melakukan olahraga. Oke. Nah, kalau teman-teman kamu punya masalah seperti ini, kamu mengalami trauma olahraga atau kamu khawatir lah ya, khawatir, takut untuk olahraga karena kamu khawatir akan terjadi apa-apa dengan diri kamu, maka kamu sebaiknya tonton video ini untuk kamu bisa tahu bagaimana cara untuk mengatasinya supaya kamu bisa olahraga lagi, ya. Karena ketika olahraga itu pasti akan membantu kamu untuk bisa lepas dari gangguan kecemasan. Bagi kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Oke, terima kasih sudah subscribe. Teman-teman semuanya yang mengalami gangguan kecemasan, pastikan takut dengan sensasi fisik yang terjadi kan? Takut sensasi fisik dari mulai pusing, jantung berdebar, kemudian nafas ngap atau nafas pendek atau nafas cepat, ataupun sensasi fisik tubuh yang lain. Iya kan? Sensasi-sensasi fisik itu yang membuat kamu jadi punya perasaan, punya pemikiran, wah jangan-jangan gitu kan. Jangan-jangan mati lah, jangan-jangan stroke lah, jangan-jangan jantung lah, jangan-jangan sakit berat yang lain lah, jangan-jangan pingsan lah, dan seterusnya. Semakin kamu pikirin, semakin takut bahwa nanti nggak ada yang nolong saya lah, nanti nggak ada yang ngertiin saya lah, dan kamu jadinya semakin khawatir, semakin cemas. Ya, jadi orang-orang yang memiliki gangguan kecemasan itu takut dengan sensasi fisiknya, ya, takut dengan sensasi fisik yang terjadi. Orang-orang memiliki gangguan kecemasan itu bisa karena awalnya itu kamu punya beban emosi, beban stres, beban-beban yang kamu nggak bisa tangani dengan baik yang kemudian menjadi gangguan kecemasan. Entah karena kamu nggak jaga makan, ataupun entah karena kamu itu makannya nggak sehat, dan itu kemudian menjadi sensasi yang tadi saya sebutkan, jantung berdebar, kemudian mual, dan sebagainya, yang itu membuat kamu jadi khawatir untuk terjadi lagi, ya kan? Sehingga kamu menghindari atau kamu berusaha jangan sampai itu terjadi, karena kalau itu terjadi saya langsung, waduh nanti kayak kayak dulu lagi itu gimana, gua nggak mau lagi, itu sangat menakutkan. Bahkan mengalami jantung berdebar saja, itu nggak enak banget, pikiran saya kemana-mana, ya kan? Itu yang terjadi. Nah, sehingga ketika kamu sudah semangat 45 teman-teman, yes, dengerin motivasi, olahraga, olahraga, oke, olahraga bantu kamu lebih baik. Yes, semangat, semangat, semangat. Semangat 45 nih ya. Wah, udah mau olahraga gitu kan. Begitu mau olahraga, baru mau berangkat, langsung mikir, aduh, nanti kalau kumat gimana? Nanti kalau jantung berdebar lagi gimana? Nanti kalau lemes gimana? Nanti kalau nggak lagi gimana? Aduh, 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 gimana ya? Udah deh, mundur teratur. Nggak jadi olahraga. Begitu nggak jadi olahraga, nyesel lagi. Kenapa sih aku nggak berani olahraga? Harusnya kan gue berani. Ya kan? Atau kamu udah mulai tahap itulah. Ada, udahlah, gue bisa. Akhirnya kamu kemudian olahraga. Ya. Begitu olahraga, begitu kamu olahraga, mulai jalan kaki lah, oleh kamu mulai lari lah, atau kamu melakukan olahraga yang lain, kemudian kamu mengalami sensasi fisik, jantung berdebar, nafas nggak nyaman, nafas cepat, atau kemudian lemas, dan lain-lain, kamu kemudian langsung, aduh, aduh, panik, berubah jadi panik, berubah jadi cemas, dan kamu kemudian akhirnya tidak berani melanjutkan olahraga kamu, dan kemudian karena kamu terlalu panik, kamu memutuskan tidak lagi mau olahraga. Ya kan? Ada banyak orang seperti itu, teman-teman. Nah, teman-teman, ketika kamu olahraga, Sensasi yang muncul kalau olahraga itu bisa menyerupai sensasi kecemasan. benar banget. Ketika kamu olahraga, jantung berdebar tuh pasti ada.
Ketika kamu olahraga, nafas memburu itu pasti ada. Ketika kamu olahraga, kemudian kamu mengalami keringat dingin, itu juga bisa muncul karena keringatmu keluar banyak. Ketika kamu olahraga, kemudian kamu bisa juga mengalami setelah olahraga kamu juga agak lemas, itu juga wajar karena semua sensasi itu wajar ketika kamu olahraga. Jadi sensasi ketika olahraga itu menyerupai sensasi ketika kamu cemas. Yang menjadi masalah adalah masih adanya menyamakan bahwa reaksi normal karena olahraga itu adalah sama dengan reaksi ini. Itu masih masalah utamanya kan teman-teman. Mungkin kamu udah tahu teman-teman, tapi kamu merasa nggak bisa untuk lepas dari itu. Iya, kenapa? Karena otak kita itu luar biasa teman-teman. Otak kita menjaga kita, karena kita pernah mengalami yang nggak enak di masa lalu, kamu nggak mau lagi kembali itu terjadi lagi kan? Maka kita tuh ada sistem survival menjaga kita. Begitu ada muncul sensasi yang muncul, dianggap otak kita, wah itu kayak dulu lagi tuh. Ayo segera, hati-hati, hati-hati. Alert, alert, alert. Nah, langsung deh. Kamu langsung khawatir, langsung cemas sepersekian detik. Ya, itu yang terjadi. Terjadi karena otak kamu menjaga kamu. Apalagi teman-teman, kalau ternyata ketika kamu olahraga, tiba-tiba pikiran kamu menakut-nakuti. Dulu ada si X pernah olahraga begini dan tiba-tiba meninggal. Oh iya ya, mati aku. Kalau gini gimana ya? Langsung otak kamu menjaga kamu untuk jangan lakukan olahraga. Aman-aman, yang aman-aman saja, udah nggak usah olahraga aja. Otak kita itu sangat bagus sebenarnya memperingatkan kita bahwa itu kamu hati-hati gitu ya. Nah, tapi kita kan tahu teman-teman bahwa kalau kamu terus akhirnya mengikuti itu semuanya dengan kamu cocok lagi, menyamakan dengan orang itu pernah meninggal olahraga, orang itu meninggal tiba-tiba, orang itu meninggal karena apa dan sebagainya, orang itu sakit tiba-tiba karena begini dan sebagainya, kemudian kamu menyamakan dengan masa lalu kembali bahwa itu akan terjadi lagi, kemudian kamu akan sakit lagi dan sebagainya, seabrek-abrek itu semuanya. Yang terjadi tidak akan pernah olahraga. Ya. Nah, jadi sekarang bagaimana solusinya untuk mengatasi itu semuanya? Jika teman-teman kamu mengalami ketakutan olahraga karena trauma, ya, karena kamu trauma dengan apa yang pernah kamu alami di masa lalu ketika mungkin kamu olahraga, kamu yang saksak, jantung berdebar tiba-tiba muncul pada saat itu. Walaupun mungkin pada saat itu kamu kurang makan atau enggak makan, jadi kamu langsung aja olahraga misalnya, yang terjadilah kamu takut dengan sensasi yang muncul kan, jantung berdebar, kemudian keringat dingin yang terjadi kan. Ada trauma di masa lalu kan teman-teman, ya. Kalau kamu punya trauma di masa lalu, kamu bisa gunakan buku ini, buku Bye-Bye Cemas. Di sini ada caranya untuk mengatasi trauma masa lalu, ya. Dan ini bisa kamu lakukan. Ini efektif banget caranya, ya, untuk membereskan trauma kamu. Nah, kemudian teman-teman, kalau misalnya kamu nggak ada trauma spesifik dengan olahraga, tapi kamu traumanya adalah trauma dengan sensasi fisik. Jadi kamu adalah sedang lagi makan atau sedang lagi apa, kemudian sensasi fisik muncul, jantung berdebar, mual, seakan mau mati, nafas pendek seakan mau mati, seakan mau gimana-gimana gitu kan. Yang dokter akan mengatakan bahwa, oh itu asam lambung gitu kan. Tapi kamu udah terlanjur khawatir bahwa itu udah mengerikan, ini kamu udah memaknai bahwa ini akan mati dan sebagainya. Sehingga kamu punya trauma, ya trauma karena masalah itu, di satu kejadian itu, buku ini juga bisa membantu kamu untuk mengatasi masalah itu. Ya, dan kamu juga bisa melakukan teknik yang saya bahas di video ini. Itu kan saya juga ada teknik untuk mengatasi trauma. Ya, kamu bisa coba cara itu. Yang bisa kan juga kamu lakukan adalah cobalah kamu membiasakan tubuh kamu dengan perlahan dengan olahraga tipis-tipis dulu, teman-teman. Pokoknya maju aja dulu, nggak perlu mikir harus sekian jam. Pokoknya just do it, lakukan saja. Jadi kalau kamu jalan, ya jalan aja 5 menit, setelah itu selesai. Oke, besok jalan lagi 10 menit, setelah itu selesai. Udah, pokoknya konsistensi olahraga dulu. Lebih konsistensi dan kamu nggak mikir hasil, kamu lakukan langkah-langkah kecil, ya, langkah-langkah kecil atau atomic habit, kebiasaan kecil yang akan membantu kamu akan merasa lebih ringan dan mudah melakukan itu. Kemudian ketika sensasi itu muncul, yang perlu kamu lakukan adalah apa? Yang perlu kamu lakukan adalah kamu mulai diam sebentar, nggak perlu kamu lanjutkan terus olahraganya, hanya cukup istirahat dulu sebentar teman-teman, duduk aja. Dan kemudian kamu atur nafas, kemudian kamu lihat sekeliling kamu kembali. Lakukan teknik 5, 4, 3, 2, 1, grounding teman-teman.
Begitu kamu sudah mulai tenangan lagi, lakukan olahraga lagi. Nah, begitu tahapannya teman-teman, tahap tipis-tipis. Kemudian biasanya yang menjadi sangat penting untuk kita perhatikan selain kita mulai untuk bisa grounding dan kemudian kita atur nafas, ada pikiran-pikiran negatif yang akan datang yang akan selalu menakut-nakuti kamu dengan mengatakan, nanti kamu kumat, nanti nggak ada yang nolongin kamu, nanti kalau kamu pingsan nanti gimana? Nanti kalau kamu begini nanti gimana?" Nah, gitu kan. Ada suara-suara atau ada pikiran-pikiran yang menakut-nakuti kamu. Biasanya yang muncul seperti itu kan. Nah, jadi kalau untuk mengatasi pikiran-pikiran yang hadir seperti itu, teman-teman, kamu bisa lakukan dengan cara mengatakan cancel, cancel, gitu. Cancel dan kemudian katakan yang positif. Atau kamu bisa katakan diam kamu. Dan kemudian katakan yang positif, ya. Itu membantu kamu teman-teman. Jadi kamu nggak akan gampang terbawa, terhanyut dengan pikiran yang hadir, ya. Kamu terus lakukan. Jadi ketika kamu lagi olahraga gitu kan, lagi jalan gitu kan, kemudian, wah jangan-jangan nggak kuat nih, cancel atau diam kamu. Gitu. Kemudian kamu katakan, aku bisa, aku kuat, aku bisa jalan lebih baik lagi gitu. Lakukan itu teman-teman sambil kamu jalan atau ketika kamu olahraga, ketika ada pikiran ada muncul, katakan gitu, cancel, diam kamu. Ya. Nah ini akan membantu kamu tidak terhanyut kembali lagi dengan pikiran-pikiran kamu. Silakan dicoba aja teman-teman. Cara lain yang kamu lakukan adalah untuk mengatasi semua adalah dengan menggunakan ini, buku Bye Bye Cemas dan buku Goodbye Anxiety Disorder, supaya kamu lebih paham apa yang sedang terjadi pada diri kamu dan juga untuk membantu kamu melepaskan trauma-trauma yang kamu alami dan juga membantu kamu untuk mengatasi semua sensasi fisik yang muncul, mengatasi pikiran-pikiran negatif yang muncul dengan lebih efektif dan lebih efisien. Ya, ini sudah banyak membantu banyak orang. Mempunyai 2 buku akan jauh lebih baik lagi bagi kamu semuanya. Kamu bisa order di sini. Oke, di sini itu ada grup WA di mana kita akan saling dukung, saling support yang bisa membantu kamu. Di sini juga bisanya saya berikan reminder-reminder, jadi kamu nggak cuma baca buku doang. Kalau baca buku doang ya nggak bisa teman-teman. Mana bisa baca buku doang kemudian sembuh, ya enggak. Baca buku doang, dipahami, kemudian dijalankan apa yang di buku ini, kemudian ikuti follow up atau reminder yang diberikan di grup, kemudian ikuti semua petunjuk yang ada di grup, ya itu kamu lakukan. Gunakan audio dan di sini, itu baru kamu akan bantu kamu lebih cepat pulih, ya. Cara lain yang bisa kamu lakukan dengan cara adalah kalau kamu misalnya jalan kaki atau misalnya kemudian kamu lari ya, kamu bisa pakai headphone. Kamu bisa pakai headphone dan kemudian kamu dengar lagu yang asik, kamu dengar lagu yang menyenangkan sambil nyanyi, ya. Sambil nyanyi sehingga kamu tidak akan terfokus dengan apa di dalam tubuhmu, ya. Dengan kamu sambil nyanyi, nyanyikan lagu-lagu yang kamu suka, kamu sambil jalan, nggak terasa tuh sensasi muncul. Begitu sensasi muncul, kamu mungkin nggak akan peduli dengan sensasi muncul karena kamu fokus dengan nyanyinya. Dan kalaupun sensasi muncul dan kamu kemudian fokus dengan nyanyi kamu, nyanyi itu teman-teman membantu kamu rileks, membantu kamu untuk lebih tenangkan diri kamu, tubuh kamu. Ya, oke, nyanyi dalam hati aja, ya kan jalan, kan sambil nyanyi dalam hati, atau kamu hanya sekedar dengarkan saja musiknya, nikmati musiknya aja. Nggak perlu nyanyi juga nggak apa-apa sih. Itu juga bantu kamu. Jadi jadi ketika ada sensasi, kamu bisa jauh lebih calm, lebih tenang. Cara yang lain adalah jalani aja, nekat aja dulu, langsung jalan, nggak usah kebanyakan mikir. Yang menjadi masalah lah kebanyakan mikir, dipikir-pikir, nggak dilakukan, akhirnya nggak jalan-jalan. Jadi cara yang lain ya jadi langsung aja datang, langsung aja nekat. Nah, nekat itu powernya gede, teman-teman. Dan juga kamu bisa ingat kembali tujuan kamu apa. Saya itu mau olahraga itu apa? Saya mau lebih cepat sembuh. Ingat tujuan besar kamu. Ingat tujuan besar ini akan membantu kamu untuk kamu bisa menghadapi semua apapun tantangan yang muncul. Kamu akan punya semangat yang kuat, teman-teman. Semangat pantang menyerah. Ya. Dan ketika dan itu pentingnya punya tujuan yang besar. Mau apa? Jadi kalau kamu belum punya tujuan yang besar, kenapa saya harus sembuh? Punyai dulu tujuan besar itu untuk kamu bisa olahraga lagi dengan happy lagi.
Teman-teman bisa kamu lakukan untuk kamu bisa lebih berani lagi untuk olahraga. Ya, olahraga sangat penting sekali dan ketika kamu olahraga kamu akan mendapatkan hasil yang baik sekali. Pasti bisa. Pasti akan membantu kamu atasi gangguan kecemasan dan juga masalah lambung yang kamu punya. Demikian teman-teman, semoga apa yang saya bahas bermanfaat bagi kamu semuanya. Salam bye-bye cemas.